Oke, kita lanjutkan lagi pokok bahasan kita. Jadi dari sini kita sudah tahu bahwa suhunya di evaporator itu antara 4 dan 1 itu adalah suhunya minus 10. Ini adalah garis suhu. Terus suhu di kondenser pada saat dia proses kondensasi, dia pada suhu 40 derajat. Di sini antara 50 sama 40 derajat. Oke. Jadi teman-teman perlu pahami di grafik ini seperti juga grafik miliknya air. Di sini juga ada misalkan 10%, 20%, 30%. Ini ada menunjukkan fraksi uapnya. Jadi pada saat di titik 3 ini fraksi uapnya adalah 0%, artinya 100% adalah liquid. Sedangkan di sini pada saat 80-90 ini akan mencapai 100%, artinya 100% adalah sudah uap. Jadi pembagian area di diagram ini seperti juga di siklus Rankine yang sudah kita pelajari, tapi ini pada fluida refrigerant. Jadi di sini adalah compressed liquid, di dalam kurva adalah mixture, campuran uap dan air liquid, dan di sini adalah superheated. Sedangkan di garis ini adalah saturated liquid, sedang di sini adalah saturated vapor. Tapi ingat, ini adalah kurvanya R134A. Oke, seperti itu. Nah, berikutnya, jadi setelah kita bisa plot bahwa titik 1 ini tadi sebelum masuk ke kompresor, ini alirannya, itu adalah fasenya adalah saturated vapor dengan suhu minus 10 dengan tekanan 0,2 di sini. Ini adalah garis tekanan. Nah, sedangkan titik 2 ini setelah keluar kompresor, tadi akibat kerja kompresor, makanya tekanannya naik menjadi 1 MPa dan juga temperaturnya naik akibat kompresi, makanya di titik 2 untuk idealnya mencapai sekitar antara 50 sampai 60, sekitar ini 55 derajat Celcius, karena entropi titik 1 sama dengan entropi titik 2. Sedangkan kerja secara aktual itu di titik 2 suhunya mencapai 70 derajat, makanya dia cukup tinggi. Oke, seperti itu. Oke, kita lanjutkan lagi titik berikutnya, yaitu titik 3, di mana titik 3 ini adalah pada saat refrigerant keluar dari kondenser, di mana pada saat keluar dari kondenser, ini titik ini, dia memiliki temperatur 40 derajat Celcius, tapi dia memiliki fase pada tepat garis saturated liquid atau X-nya sama dengan 0. Makanya di sini pada titik 3 kita sudah bisa tahu berapa nilai tekanan, yaitu 1 MPa, juga nilai entalpinya dari titik 3 tarik ke bawah ketemulah titik sekitar 100 ke atas kilojoule per kilogram. Nah, sebelum membahas yang lain, perlu diketahui adalah gini, proses 2 ke 3 ini adalah prosesnya adalah isobarik, makanya tekanan titik 2 akan sama dengan tekanan titik 3. Nah, pada saat proses 3 ke 4 ini terjadi di expansion valve. Ini kalau di sini disebut metering. Jadi pada saat proses 3 ke 4, titik 3 ini memiliki tekanan tinggi 1 MPa atau sekitar 100 kPa. Dia melewati expansion valve, makanya tekanannya akan turun. Pada saat turun dari 1 MPa menjadi 0,2 MPa, yang terjadi adalah fasenya akan berubah dari saturated liquid menjadi fase campuran. Oke, di bawah kurva adalah fasenya campuran. Dan yang hal terpenting lagi adalah di situ akan terjadi perubahan temperatur dari suhu 40 di sini menjadi suhu minus 10. Jadi penurunan temperatur pada refrigerant itu lebih disebabkan oleh perubahan tekanan, yaitu penurunan tekanan dari 1 MPa menjadi 0,2 MPa.
Makanya dari 3 ke 4 ini kita akan bisa tahu nilai entalpinya. Bagaimana isoentalpi? Prosesnya adalah isoentalpi karena di situ tidak ada proses pemasukan energi panas. Makanya entalpi titik 3 sama dengan entalpi titik 4. Nah, berikutnya proses 4 ke 1 itu adalah prosesnya adalah isobarik juga. Terjadi pada tekanan 0,2 MPa juga, di mana temperaturnya tetap minus 10. Jadi proses penyerapan panas di ruang yang kita dinginkan, jadi revigan pada saat menyerap panas itu hanya menggunakan perubahan fase dari fase campuran di sini titik 4 menjadi fase saturated vapor di titik 1. Ini adalah panas latennya. Jadi penyerapan energi panas pada temperatur yang konstan minus 10. Oke, berikutnya bagaimana kita melakukan kalkulasi. Oke, how to calculate. Oke, untuk melakukan kalkulasi sistem pendingin ini, siklus sistem pendingin ini, kita memerlukan tabel, yaitu tabel refrigeran yang sesuai dengan refrigeran yang kita butuhkan. Pertama, di desain ini dia menggunakan refrigeran R134A, makanya kita menggunakan tabel A10 yang merupakan tabel refrigeran R134A. Oke, pada titik 1 kita memiliki informasi temperaturnya minus 10 dan dia berada pada fase saturated vapor. Makanya di sini X-nya adalah 1 atau 100% adalah uap. Oke, dari sini, dari tabel, kita bisa mencari nilai temperaturnya minus 10, berapa nilai saturated vapornya, entalpi saturated vapornya. Oke, berikutnya titik 2, bagaimana mencari titik 2? Titik 2 kita cari berdasarkan gini. Pada titik 2 ideal, proses 2 dan 3 itu adalah proses isobarik, di mana titik 3 sama dengan titik 2, memiliki tekanan yang sama. Jadi pada saat memiliki tekanan yang sama, ini tekanan adalah 1 MPa, kita bisa mencari nilai titik 2 titik I ideal berdasarkan apa? Kita sudah tahu tekanan 1 MPa dan juga entropi, karena proses dari titik 1 ke 2 ideal itu proses kompresi yang terjadi adalah proses isentropik. Jadi efisiensi kerja dari kompresor itu adalah 100%. Makanya S1 sama dengan S2. Makanya dengan informasi tekanan dan informasi entropi kita akan bisa menemukan nilai entalpi berdasarkan tabel A12 ini. Yang mana tabel A12 adalah tabel superheated, karena area refrigeran setelah keluar dari kompresor memiliki fase superheated. Bagaimana titik 2 aktual? Titik 2 aktual kita cari berdasarkan bahwa proses 2-3 isobarik. Jadi tekanan titik 2 kita sudah tahu, dan kita tahu temperatur titik 2 aktualnya ada sekitar 70. Jadi dengan grafik kita tinggal juga mencari, ditarik ke bawah akan ketemulah nilai entalpinya, atau kita menggunakan tabel A.12 berdasarkan tekanan dan juga temperatur 70 derajat. Oke, itu langkah untuk mencari titik 2. Bagaimana titik 3? Titik 3 kita lebih mudah karena titik 3 itu memiliki temperatur 40 derajat, kita sudah tahu temperatur kondensor, dan X-nya adalah 0, berarti adalah saturated liquid. Makanya dengan menggunakan tabel A10 kita sudah bisa tahu bahwa pada suhu 40 derajat fasenya saturated liquid dia memiliki entalpi 106 ini. 106. Dan bagaimana dengan titik 4?
Titik 4 kita lebih mudah karena titik 4 itu adalah prosesnya 34 adalah isoentalpi, makanya titik H3 akan sama dengan H4. Jadi kita sudah bisa menemukan entalpi titik 2, 3, dan 4 tadi ya. Nah, setelah itu kita bisa plot semua data yang kita miliki. Jadi misalkan contoh sekarang kita tahu titik 1 tadi suhunya minus 10, X-nya adalah 1, kita sudah tahu berapa temperatur, berapa pressure, entalpi, entropi maupun tekanannya. Setelah itu titik 2 kita dengan menggunakan prinsip bahwa proses 2, 3 adalah isobarik, kita tahu bahwa titik 2 itu sama dengan titik 3 tekanannya. Dengan menggunakan tekanan dan data entropi dan temperatur, kita bisa mendapatkan H2 ideal maupun H2 aktualnya. Sebesar ini. Ini dihitung berdasarkan tabel. Oke. Setelah itu titik 3 kita juga sudah tahu. Kita lihat berdasarkan nilai temperatur dan nilai X-nya, kita sudah tahu tekanan maupun entalpinya. Dan titik 4 dengan menggunakan prinsip bahwa proses di expansion valve atau metering device ini memiliki proses isoentalpi, artinya titik H3 akan sama dengan H4. Dengan mengetahui entalpi tiap titik ini, mulai titik 1, titik 2, titik 3, titik 4, kita akan bisa melakukan langkah berikutnya untuk melakukan perhitungan performance dari sistem pendingin kita. Oke, silahkan dicoba. Teman-teman bisa menggunakan grafik, juga bisa menggunakan tabel, dan juga bisa menggunakan bantuan software IIS. Silahkan dicoba dan mengeksplorasi penyelesaiannya. Terima kasih.